Selamat malam, Bu Dika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua, nggih. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dosen dalam kegiatan sosialisasi tentang MBKM, yaitu kampus mengajar yang pada malam hari ini akan kita adakan. Program ini kita sudah pernah mengikuti, ada mahasiswa kita yang sudah lolos di angkatan 1 kemarin, ya. Jadi ini adalah batch yang kedua, seperti itu. Ya, selamat malam juga mahasiswa semua yang masih semangat-semangat ini ya, malam hari hadir dalam acara sosialisasi hari ini ya, tetap semangat semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara malam hari ini, mari kita doa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Wakil Rektor 1 kepada Ibu Dr. Anda Penny Puji Astuti, Magister Sains. Kami persilahkan, Bu. Terima kasih, Bu Dika. Cek sound. Suaranya cukup jelas apa kurang? Jelas, Suaranya? Bu. Sudah? Jelas. Cukup? Baik. Sudah, Bu. Cukup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Dian Marlena, Bu Francisca, Bu Dewi, dan para dosen maupun pejabat struktural yang lain yang mungkin ada di room ini. Yang saya hormati pula Mas Muhammad Afisa ya, yang nantinya akan menjadi narasumber di kegiatan ini. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh mahasiswa yang penuh semangat, penuh energi yang pada malam hari ini menyempatkan diri untuk mencari informasi untuk pengembangan diri. Terima kasih. Baiklah, kegiatan ini itu sangat baik. Saya menyambut baik niat Bu Dian Marlena. Ya. Bu Dian Marlena ini sebagai koordinator ya, teman-teman semua. Bu Dian Marlena ini koordinator di kampus mengajar dan juga koordinator di program pertukaran mahasiswa. Jadi double nih Bu Dian nih. Di dua kegiatan ini. Nah, itu adalah koordinator tingkat universitas yang akan selalu berhubungan dengan Dirjen Dikti, Belmawa dalam hal ini yang mengadakan kegiatan ini, sehingga akan selalu update dari Bu Dian. Nah, Bu Siska kemarin itu sebagai pembimbing ya Bu, pada waktu batch 1 ya. Iya Bu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, para dosen dan mahasiswaku yang sangat Ibu banggakan, kegiatan ini itu cukup bermanfaat ya untuk pertukaran kampus mengajar batch 2 ini. Pemerintah saat ini Mas Nadiem itu menggerakkan kegiatan Kampus Merdeka ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, untuk diikuti oleh mahasiswa agar mahasiswa ini memiliki kemampuan di luar kemampuan program studinya.
Maka untuk itu USB dalam hal ini yang memiliki akreditasi B di institusinya dan memiliki akreditasi B di program studinya, memiliki kesempatan untuk ikut program-program yang diluncurkan oleh pemerintah. Dari 8 program MBKM itu saat ini yang sedang kita galakkan agar mahasiswa mengikuti dengan program dari pemerintah. Program yang dari pemerintah ini teman-teman selalu teman-teman mahasiswa akan mendapatkan insentifnya. Salah satunya adalah kegiatan yang malam hari ini kita ikuti sosialisasinya, pertukaran mahasiswa, pertukaran lagi ya. Pertama adalah pertukaran mahasiswa, kemudian kedua adalah program magang ya, bersertifikat. Kemudian yang ketiga ini kampus mengajar. Nah, kalian mahasiswa itu hanya boleh memilih satu di semester ini ya. Hanya boleh memilih satu. Karena ini akan berjalan di semester gasal. Tidak boleh milih tiga-tiganya. Milih satu saja mana yang akan diikuti. Karena semuanya nanti akan kita konversi maksimal 20 SKS. Jadi apa kata pemerintah kita ikuti. Kalau kemarin Mas Afrizal mungkin nanti dapat bercerita banyak. Mas Afrizal itu sudah mengikuti kegiatan kampus mengajar batch 1. Itu kemarin Dekan Farmasi, Prof. Utari itu mengajukan ke Pak Rektor untuk pengakuan SKS untuk Mas Afrizal, kemudian Mbak Evi, dan Mbak Adetias. Gitu. 3 mahasiswa farmasi ya. Itu diakui 12 SKS. Kenapa 12 SKS? Karena Mas Menteri pada batch 1 itu meminta untuk diakui 12 SKS. Ya kami akui 12 SKS. Bu Siska beserta tim Fakultas Farmasi mengkonversi mata kuliah apa ya yang kira-kira bisa kita konversi gitu. Yang belum lulus gitu. Sehingga kita bisa konversi dengan nilai A ya Bu Siska ya. Nah, dengan nilai ya, A 12 SKS. Kalau Mas Afrizal itu diakui di pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Kemudian Farvis 1-2, kemudian sintesis obat dan sebagainya. Gitu. Nah, itu diakui. Tetapi untuk bila kalian nanti bergabung di kampus mengajar batch 2 ini, maka menurut Mas Menteri ini harus diakui 20 SKS gitu. Ya, jadi nanti kami berupaya dengan para pimpinan di fakultas itu di mana prodi kalian berada, di prodi mana gitu. Kalau kemarin farmasi, maka Bu Beni koordinasi dengan Bu Siska. Ayo, mana yang akan diakui SKS-nya? Itu loh. Jadi kemanfaatan untuk kalian para mahasiswaku itu selain memberikan kontribusi yang nyata untuk pengabdian masyarakat, penyelesaian permasalahan saat ini, itu untuk kalian itu selain dapat insentif, itu diakui SK kegiatan ini gitu. Dapat insentif loh ya, nanti tanyakan pada Budi yang didapat. Demikian juga dosen pembimbing dan dosen pembimbing ya. Kalau koordinatornya dapat enggak Budian Marlena? Kalau dari sosialisasi ini juga dapat Bu, tapi kurang tahu setelah mudah-mudahan dapat deh. Oke, jadi pembimbing dapat insentif, mahasiswa dapat insentif ya. Berapa besarnya nanti biar Budian deh yang menjelaskan itu. Di saat itu kepentingan untuk institusi bagi Universitas Budi ini adalah untuk mencapai IQ 2, teman-teman. Pemeringkatan perguruan tinggi itu nanti akan ditanya dalam pencapaian IQ 2 itu. Berapa mahasiswa, jumlah mahasiswa yang keluar? Maksudnya keluar itu bukan keluar PSB, maksudnya bukan DO, bukan, tapi berapa yang menyelesaikan, mengikuti di luar pembelajaran di luar kampus. Berapa jumlahnya? Kalau dari 8 kegiatan MBKM itu, kemarin kita sudah nyicil, ayem, Mas Afrizal dan temannya itu 3 orang mengikuti kegiatan di luar ya. Nanti kita akan lihat, setelah beberapa kali sosialisasi kegiatan MBKM ini berapa yang akan mengikuti. Maka Bu Beni sangat berharap kalian tertarik kegiatan ini di masa pandemi ini untuk mengikuti kegiatan yang sangat positif ini. Nah,
Ini adalah kawah candala di muka yang bebas yang nanti akan membentuk apa ya, interpersonal kalian itu bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan orang banyak gitu. Bagaimana melatih adik-adik gitu. Karena itu akan mengajar di SD dan SMP. Bu Penny itu nggak tahu ternyata Mas Afrizal itu ngajarnya di SD Danggolo, Wonogiri. Nah, Bu Penny itu tanya, mana Bu Siska Danggolo, Wonogiri mana? Ya mana saya tahu Bu Penny yang Wonogiri gitu kan. Ternyata suatu saat Bu Penny pulang naik bis itu dijawab sama masnya, Bu Penny ya. Siapa ini? Ternyata Afrizal. Setelah buka masker itu Afrizal. Ternyata dia di Danggolo itu di Praci. Praci itu satu bis dengan Bu Penny saat pulangnya ke Wonogiri kan, lewat Wonogiri gitulah. Ternyata Afrizal ngajar di SD Danggolo Wonogiri. Tanya nanti pengalamannya, dia punya banyak pengalaman. Mas Afrizal itu juga mendaftar untuk pertukaran mahasiswa luar negeri, ya gitu. Banyak yang diikuti untuk mahasiswa aktif seperti ini. Jadi Bu Penny sangat berharap sekali dari berapa ya, berarti 30-an 5 mahasiswa yang berpartisipasi di room ini itu mentes gitu. Mentes ya, artinya mentes itu adalah kalian nanti daftar ikut gitu ya, karena memang diharapkan se-Indonesia itu 17.000 mahasiswa, nanti Budian akan lebih jelas gitu. Saya rasa itu ya teman-teman, jadi Bu Penny sangat berharap kegiatan ini ada hasilnya. Kegiatan malam ini, kalian semua mahasiswaku yang aku cintai ini, Bu Penny sangat membanggakan ini, benar-benar gabung dengan kegiatan ini. Tanya banyak pada Budian. Nanti gimana, di mana SD yang harus saya pilih, Bu? Gitu loh. Kalau pertukaran mahasiswa kan, mahasiswa yang asalnya NTT tidak boleh pertukaran dengan universitas di NTT gitu kan. Nggak boleh, dia harus keluar dari NTT. Gitu. Keluar dari NTT gitu. Jadi keluar dari daerahnya. Gitu ya, beda kegiatannya. Kalau program magang di industri 6 bulan. Ini juga kalau kurang lebih sekitar 5 bulan ya. Kalau saya lihat dari bulan Juli nanti sampai Desember. 1 semester gitu ya. Jadi monggo teman-teman semua ikuti kegiatan ini sampai selesai, tanyakan apa yang perlu kalian tanyakan sejelasnya. Mungkin nanti Budian akan membentuk grup untuk khusus kegiatan ini bagi para mahasiswa. Terima kasih Budian sebagai koordinator, merangkap sebagai narasumber. Terima kasih juga pada Mas Afrizal ya, yang nanti akan memberikan sharing pengalaman yang sudah didapat, sehingga teman-teman mahasiswa yang ada di room ini menjadi mantap untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar ini. Buktikan bahwa mahasiswa USB, apapun prodinya, mampu mengajar, bertukar pikiran, mencari solusi terkait dengan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, baik di SD maupun di SMP di seluruh Indonesia. Buktikan bahwa USB itu ada dan mahasiswanya berkompeten di situ. Oke, saya rasa itu. Selamat mengikuti sosialisasi, semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk masa depan kalian. Sukses semua bagi kita semua para mahasiswa USB dan dosen USB, dan jaga selalu protokol kesehatan. Saya rasa begitu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Penny. Ya, acara selanjutnya adalah mungkin langsung saja ya. Kepada pembicara yang pertama, ya, Ibu Dian Marlina, S.Pharm, Magister Science. Ya, ini gelarnya banyak banget ini ya. Magister Science, PhD. Yes, sampai bingung bacanya. Ya, selaku koordinator program pertukaran mahasiswa Merdeka dan kampus mengajar. Ya, selamat mengikuti ya teman-teman semua, dicermati dengan baik. Oh iya Bu Penny, ini mahasiswa farmasi itu udah ada yang mulai gerak loh Bu. Ini sudah ada yang minta rekomendasi 2 mahasiswa. Sudah saya buatkan kampus mengajar 2 mahasiswa hari kemarin. Mantap. Sip. Luar biasa. Nah ini nanti pasti ketambahan Bu. Ada 30-an ya Bu ya di sini. Iya.
Nggih. Baik, untuk selanjutnya Bu Dian Marlina, kami persilahkan. Terima kasih Bu Siska. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Penny Pujiastuti, kemudian Ibu Francisca Leviana, Bapak Ibu Kaprodi, beserta Bapak Ibu dosen di Bapak Ibu dosen di Universitas Setiabudi. Langsung saja, ini teman-teman semua, terima kasih atas atensi malam hari ini ya. Untuk besok kita sudah mulai UAS ya, ini tapi sebelumnya sudah pada antusias untuk mengikuti sosialisasi di malam hari ini. Terima kasih sekali atas atensinya. Ini langsung saja, nggak usah berlama-lama. Mohon izin saya share screen terkait program kampus mengajar. Oke. Ini ya. Saat ini telah dibuka ya program kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021. Program ini merupakan program terusan dari kampus mengajar rintisan dan juga kampus mengajar angkatan 1 yang sudah diikuti oleh teman-teman mahasiswa kita, Mas Afrizal dan 2 mahasiswa lainnya ya yang sudah berhasil memberikan dampak positif di lingkungan di Indonesia gitu. Kampus mengajar sendiri ini merupakan bagian dari kegiatan mengajar di sekolah dan merupakan bagian dari program Kampus Merdeka yang saat ini sangat digalakkan oleh Pak Menteri Pendidikan ya, Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim gitu. Di antaranya ada 8 program ya teman-teman. Kemarin yang kita kenal, kita sudah mengadakan sosialisasi terkait program pertukaran mahasiswa, kemudian program magang bersertifikat. Nah, yang ini adalah program kampus mengajar. Nah, pada program ini kita menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi, baik di SD dan SMP di seluruh Indonesia. Nah, ini bedanya program kampus mengajar yang pertama dan mengajar yang kedua. Untuk yang pertama kemarin kita khususkan di SD ya teman-teman. Nah, untuk yang program kampus mengajar yang kedua, karena atensinya lebih banyak daripada yang pertama, maka sekarang dikhususkan untuk SD dan SMP, lebih luas lagi sasarannya. Kemudian program kampus mengajar ini bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan ataupun keahlian yang berguna untuk memasuki masa depan. Dan tugasnya adalah menjadi partner guru dan sekolah dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Jadi nanti teman-teman mahasiswa ketika ditempatkan di sekolah-sekolah, kalian bertugas menjadi partner. Jadi bukan dilepaskan sendiri begitu ya, tapi partner, artinya bekerja sama dengan guru dan sekolah. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri, apa sih kriteria untuk kita dapat mendaftar di program kampus mengajar ini ya? Untuk mahasiswa syaratnya adalah mahasiswa S1 yang minimal berada di semester 5. Ini untuk pelaksanaannya. Jadi untuk saat ini kita kan ada di semester genap ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di semester 4 ini sudah bisa mendaftar. Nanti pelaksanaannya ada di semester 5. Kemudian IPK minimalnya adalah 3 dari skala 4. Jadi kalau semester ini belum keluar IPK-nya, kita bisa gunakan yang semester lalu. Gitu. Lalu
asal perguruan tingginya adalah dari semua program studi dengan minimal akreditasi prodi B. Kemudian diprioritaskan yaitu yang memiliki prestasi dan pengalaman mengajar dan berorganisasi. Namun untuk teman-teman yang mungkin tidak memiliki syarat keempat ini ya, tidak usah berkecil hati karena semuanya bisa daftar. Ini hanya prioritas ya teman-teman. Kemudian untuk syarat perguruan tinggi, ya USP sudah bisa mendaftar. Ini akreditasi yang mengikuti kampus mengajar adalah minimal berakreditasi B. Kemudian untuk semua perguruan tinggi di bawah naungan Ditjen Dikti. Dan nanti teman-teman mahasiswa akan ditempatkan di SD dan SMP di seluruh wilayah Indonesia. Penempatannya ada di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemudian program ini tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa, tapi dosen juga bisa mendaftar dalam kampus mengajar melalui skema sebagai dosen pembimbing lapangan. Ya, syaratnya adalah dosen perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di lingkungan Ditjen Dikti. Kalau yang ada di Kementerian Agama mungkin ini belum bisa mendaftar di kampus ini ya, teman-teman. Kemudian kontribusi apa sih yang mahasiswa nantinya akan berikan saat mengikuti program kampus mengajar ini? Yang pertama adalah membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Nah, ini ingat, membantu guru ya, jadi tidak dilepaskan begitu. Lalu membantu dalam adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu daring dan luring. Nah, terutama di masa pandemi ini ya teman-teman, karena kita memang fokusnya adalah menggunakan teknologi untuk pembelajaran saat ini ya teman-teman. Mungkin untuk kita yang di perguruan tinggi tidak ada masalah, tapi untuk mungkin pembelajaran di SD dan SMP ini masih mengalami banyak kesulitan. Nah, ini tugas teman-teman mahasiswa adalah membantu adaptasi teknologi ini dalam proses pembelajaran di SD maupun di SMP. Kemudian juga mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Lalu kontribusi selanjutnya adalah untuk mensosialisasikan produk pembelajaran Kemdikbud dari kurikulum darurat, modul pembelajaran, aksi, portal rumah belajar, dan lain-lain. Nah, untuk untuk produk pembelajaran Kemendikbud ini nanti kita ada pembekalannya teman-teman, jadi tidak usah khawatir ya. Selanjutnya ada sosialisasi dan improvisasi material promosi profil pelajar Pancasila. Ini nanti kita juga ada pembekalannya. Lalu mahasiswa merupakan duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Nah, ini kalian sebagai duta perubahan ya nantinya harus selalu ingat protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kemudian apa manfaatnya untuk mahasiswa sendiri ketika kalian mengikuti program kampus mengajar? Manfaat yang akan diperoleh yang pertama adalah mengembangkan diri, khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal. Yang kedua, tentunya kita nanti akan mendapatkan pengalaman nyata di lapangan. Ini seperti praktek dulu ya, untuk nanti kita terjun di dunia kerja, bagaimana sih itu. Lalu mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dan ini yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Penny, kita mendapatkan konversi SKS untuk memenuhi syarat penyelesaian gelar sarjana sebesar 20 SKS. Nah, ini cukup besar, 20 SKS. Kalau yang angkatan 1 hanya 12 SKS, di angkatan kedua ada penambahan 8 SKS ya, jadi 20 SKS. Lalu kalian akan mendapatkan piagam penghargaan peserta program kampus mengajar. Kemudian, nah ini yang menarik teman-teman yang ada di kolom warna
kuning ini ya, nanti akan mendapatkan bantuan untuk mahasiswa kampus mengajar, yaitu uang saku sebesar 1,2 juta per bulan. Ya, kalau tadi programnya berjalan selama 5 bulan, nah ini tinggal dikalikan saja nih. 1,2 juta dikali 5 bulan, ya banyak ya. Kemudian dapat potongan UKT maksimal 2,4 juta ini untuk satu kali. Jadi untuk satu semester ya teman-teman, nanti kalian dapatkan potongan uang kuliah tunggal sebanyak 2,4 juta. Untuk penempatannya sendiri, nanti total mahasiswa yang akan diterima dalam program ini dari seluruh wilayah Indonesia ya, 17.000 mahasiswa, nantinya akan ditempatkan di 3.400 SD dan 3.000 mahasiswa akan ditempatkan di 375 SMP di seluruh Indonesia. Cukup banyak ini jumlahnya. Nah, kemudian manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen. Nah, ini untuk perguruan tinggi seperti yang sudah disampaikan Bu Penny tadi, ini adalah untuk mendukung perguruan tinggi mencapai IKO 2 ya. Ini mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kemudian dosen pembimbing lapangan ya, nanti Bapak Ibu dosen dapat berperan sebagai dosen pembimbing lapangan akan mendapatkan juga insentif dan sertifikat pembimbingan kegiatan gitu. Lalu akan memberikan kontribusi nyata bagi penyelesaian permasalahan pendidikan khususnya di masa pandemi. Lalu memberi kesempatan kepada dosen di lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan, dan memberikan uang pengabdian penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya, ini sebagai proses seperti penyaluran pengabdian ya. Kemudian untuk waktu pelaksanaan programnya sendiri. Nah, saat ini kita ada di tahap pendaftaran ya yang akan dibuka nanti sampai tanggal 30 Juni 2021. Setelah itu akan adanya proses seleksi di tanggal 1 sampai 19 Juli. Lalu akan ada pembekalan secara nasional ini ya. Pada tanggal 22 sampai dengan 30 Juli, lalu pemberangkatannya juga sama di tanggal 22 sampai 30 Juli, lalu penugasan ini di tanggal 2 Agustus sampai dengan 17 Desember. 2 Agustus sampai dengan 17 Desember. Kemudian penarikan mahasiswa ada di tanggal 18 Desember 2021. Untuk pelaksanaan program yang gelombang kedua ini. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Ini saatnya Indonesia membutuhkan kalian. Mari bergabung bersama Kampus Mengajar. Nah, untuk informasi lengkap dan pendaftarannya ya nanti bisa dikunjungi ke lamannya Kampus Merdeka. kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/kampusmengajar2021 dan juga bisa di-follow Instagram @kampusmengajar. Itu sedikit pendahuluan mengenai kampus mengajar. Kemudian saya juga ingin berbagi mengenai teknis pendaftaran ya teman-teman. Jika teman-teman berminat, ini sedikit prosedur pendaftarannya. Oke. Jika teman-teman nanti berminat untuk mendaftar kampus mengajar angkatan 2 ya, ini bisa langsung kunjungi ke laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Tata cara pendaftarannya hampir sama seperti program-program kampus Merdeka yang lain ya teman-teman. Jadi harus bikin akun dulu di laman kampus Merdeka, baru kemudian kita daftarkan di salah satu program yang kalian minati. Gitu.
Nah, pertama harus registrasi akun dulu dengan cara registrasi email, klaim data PD Dikti, kemudian melakukan aktivasi akun dan melengkapi profilnya, lalu registrasi ke kegiatan kampus mengajar dengan cara mengunggah dokumen wajib, mengunggah dokumen pendukung, kemudian periksa data diri domisili, akademik, dan nanti juga kalian harus mencantumkan kontak darurat ya. Lalu juga ada persetujuan komitmen. Nah, ini sedikit kampus Merdeka. Ada beberapa program ya. Salah satu programnya adalah kampus mengajar ini. Kemudian saat ini ada di kampus mengajar angkatan kedua. Untuk cara pendaftarannya sama ya. Klik dulu kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ini. Kemudian kita nanti di sini ada program daftar sekarang dan cara pendaftaran. Untuk cara pendaftaran nanti ada buku panduan operasional baku dan panduan pendaftaran ya teman-teman. Di sini bisa di-download mengenai panduannya dan cara pendaftarannya seperti apa. Nah, yang pertama jadi registrasi akun Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini caranya tadi kunjungi laman kampusmerdeka.kemdikbud, lalu klik ini yang di atas masuk, ya, klik masuk, kemudian daftar dulu. Kalau belum punya akun di MBKM ya, klik daftar. Kalau sudah ada akunnya, tinggal masukkan email dan kata sandi, lalu klik masuk. Daftar. Terus untuk mahasiswa, pilih peran kamu sebagai mahasiswa. Untuk Bapak Ibu dosen, dipilih sebagai dosen. Kemudian klik selanjutnya. Lalu masukkan alamat email yang aktif, buat kata sandi, klik selanjutnya. Lalu diisi data ya, perguruan tinggi, program studi, NIM, NIK, tanggal lahir, itu dilengkapi saja. Kemudian periksa kebenaran datanya, kalau sudah klik selanjutnya. Lalu cek email, Anda akan mendapatkan email aktivasi akun. Kemudian klik di email aktivasi akun ya, nanti Anda akan dapatkan link seperti ini, diklik. Lalu masuk lagi ke sistemnya MBKM ya, masukkan email dan kata sandi yang tadi sudah dibuat, kemudian klik masuk. Ya. Setelah berhasil membuat akun di MBKM, kemudian lengkapi data pribadi. Lengkapi profil seperti itu, lalu ini kontak alamat ya teman-teman, alamat domisili itu alamat tempat tinggal saat ini ya, bukan yang sesuai KTP. Kalau alamatnya sama sesuai dengan KTP, ini dicentang. Karena nanti teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan domisili kalian ya, agar tidak banyak mobilitas ya teman-teman, apalagi kasusnya COVID kan sekarang masih naik lagi. Nah, ini untuk yang angkatan kedua, maka pemerintah membatasi mobilitas sehingga nanti teman-teman akan ditempatkan sesuai dengan alamat domisilinya kalian. Kemudian diisi juga kontak darurat, nama, hubungannya apa, bisa kakak, bisa teman, atau nanti dipilih aja di sini ya. Kemudian nomor telepon dimasukkan, klik selanjutnya, lalu lengkapi juga akun media sosial kalian, ada Facebook, Instagram, Twitter, ya. Kemudian, nah ini ada rekening bank. Nanti silahkan diisi rekening banknya di sini ya teman-teman. Untuk rekening bank ini, teman-teman diwajibkan menggunakan rekening BRI ya, Bank Republik Indonesia, BRI.
karena ini ada hubungannya dengan bantuan biaya hidup yang nantinya akan ditransfer ke rekening kalian. Jadi rekeningnya harus BRI. Lalu jika sudah melengkapi profil, ini nanti ada pesan terima kasih telah melengkapi profilmu. Setelah itu, kalian registrasi ke dalam program kampus mengajar angkatan kedua. Nah, caranya, jadi setelah melengkapi profil, kita klik program. Program, lalu akan ada program apa saja yang dibuka saat ini pada program Kampus Merdeka. Nah, silahkan diklik yang Kampus Mengajar, kemudian unggah dokumennya, ya di sini sudah ada aturannya seperti apa. Nah, dokumen yang wajib diunggah adalah transkrip nilai, ya, tadi IPK lebih dari sama dengan 3. Kemudian ada surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun rumah sakit, surat rekomendasi dari perguruan tinggi asal, ini tingkat dekan ya, jadi bisa request ke dekan di prodi kalian masing-masing untuk dibuatkan surat rekomendasi. Kemudian surat persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali untuk ditempatkan di mana saja. Kemudian surat fakta integritas bermaterai. Kemudian kalau semua dokumen sudah terpenuhi bisa diklik tombol selanjutnya. Nah, untuk template surat-surat ini nanti ya teman-teman, untuk dokumen-dokumen ini nanti sudah ada linknya. Nanti saya bagikan linknya. Kemudian dokumen pendukung yang dapat diunggah ya sebagai prioritas untuk pemilihan mahasiswa mengajar. Ini adalah ada bukti pengalaman berorganisasi atau bukti pengalaman mengajar, maksimal 5 file. Kemudian ada sertifikat prestasi mahasiswa. Tapi jika tidak ada, ini bisa diklik saja tombol selanjutnya, langsung di tombol selanjutnya. Kemudian isi juga data dari kontak pribadi. Pastikan data pribadi mahasiswa sudah sesuai. Kemudian alamat domisilinya juga sudah sesuai hingga 6 bulan ke depan. Jadi teman-teman nggak boleh pindah alamat paling nggak selama 6 bulan ke depan selama kalian mengikuti program mahasiswa mengajar ini. Kemudian pilih preferensi provinsi penempatan. Tapi penempatan final nanti tetap ditetapkan oleh panitia. Kalian bisa pilih di mana mungkin kalian ingin pergi ke luar Jawa atau ke provinsi yang lain, begitu ya. Boleh, tapi tetap panitia akan mempertimbangkan yang satu adalah domisili kalian, kedua tingkat penyebaran COVID masih tetap dipertimbangkan sehingga nantinya penempatan final akan tetap ditetapkan oleh panitia. Kemudian data akademik juga harus diisi ya teman-teman. Pastikan data semester dan IPK sudah sesuai, diambil dari data PDDikti. Kemudian pilih jurusan, ini bisa yang kependidikan ataupun yang kependidikan. Pilih rumpun ilmu, saintek atau yang humaniora. Lalu diisikan kontak darurat ya, tadi sudah. Jika semuanya sudah sesuai, kemudian klik tombol selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran. Oke. Lalu yang terakhir kalian upload pernyataan kesanggupan dan komitmen ya. Ini. Kemudian dipilih, diklik, dicentang ya ini teman-teman, informasi saya sampaikan adalah benar. Kemudian jika saya menerima beasiswa bidik misi,
maka saya tidak akan menerima pendanaan dari LPDP untuk komponen yang sama di program ini. Nah, ini perlu diperhatikan yang poin kedua, teman-teman. Jadi, apa itu namanya, yang biaya bantuan biaya hidup 1,2 juta dan biaya UKT itu diberikan untuk yang tidak menerima beasiswa lain. Kalau teman-teman menerima beasiswa lain, itu nanti jumlahnya akan menyesuaikan. Gitu. Kemudian dari sini klik tombol daftar untuk menyelesaikan pendaftaran ya. Lalu akan ada ini muncul seperti ini teman-teman. Kamu sudah mendaftar lamaran ini, jadi aplikasi kalian sudah sukses. Kemudian informasi pendaftaran ini kapan Anda mendaftar program. Oke. Dan di sini nanti juga ada keterangan mengenai program kampus mengajar ini ya. Jika registrasinya gagal, ada beberapa kemungkinan. Yang satu adalah Anda sudah terdaftar di kegiatan ini, mohon lihat di kegiatanku. Jadi sudah berhasil mendaftar, tapi Anda mendaftar lagi. Itu. Mahasiswa yang boleh mendaftar di program kampus mengajar ini adalah hanya mahasiswa yang belum pernah tercatat aktif di kegiatan kampus mengajar sebelumnya, angkatan 1 dan kampus mengajar perintis. Jadi teman-teman yang pernah mendaftar atau sudah terima seperti Mas Afrizal dan teman-teman ya, tidak boleh mendaftar lagi di angkatan yang kedua. Gitu. Kemudian nanti jika ada pertanyaan terkait program Kampus Merdeka, bisa disampaikan di helpdesk, nanti ada di sebelah kanan ya, pojok kanan bawah itu teman-teman bisa kalian tuliskan di situ apa pertanyaan kalian. Nama, email, bertindak sebagai apa, kemudian NIM, asal perguruan tinggi. Ataupun bisa juga menghubungi saya ya lewat grup Telegram yang sudah saya buat teman-teman dan sudah saya bagikan di kolom chat. Silahkan join di situ untuk kita bisa sharing informasi mengenai program ini. Itu teman-teman, terima kasih. Nah, ini untuk kampus mengajar jilid 2 ya. Ini ada slogannya, mari belajar dan berdampak bersama kampus mengajar angkatan 2 untuk membantu pembelajaran literasi dan numerasi di jenjang SD dan SMP selama 1 semester dan dapatkanlah konversi nilai 20 SKS. Nah, ini tadi untuk persyaratan ya, adalah mahasiswa yang aktif minimal duduk di semester 5 pada semester gasal tahun akademik 2021-2022, berasal dari seluruh program studi sarjana atau sarjana terapan dari perguruan tinggi di bawah koordinasi Ditjen Dikti, memiliki IPK minimal 3 dan diutamakan memiliki pengalaman mengajar atau berorganisasi. Kemudian untuk dokumen yang perlu disiapkan, jadi ada surat rekomendasi dari dekan atau yang setara, pernyataan komitmen, surat izin orang tua, surat keterangan sehat, transkrip nilai, surat keterangan pengalaman mengajar atau berorganisasi, dan juga sertifikat prestasi. Nah, ini formatnya sudah disediakan dalam aplikasi, kemudian nanti kita tinggal download dan diisi sesuai format yang sudah disediakan. Oke, teman-teman, jadi daftarkanlah dirimu pada program Kampus Mengajar Angkatan 2
sebelum Rabu 30 Juni 2021 dan ikuti terus informasinya di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/kampus mengajar 2021 dan juga kunjungi Instagram Kampus Mengajar di @kampusmengajar. Itu dari saya, Bu Siska. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian Marlina untuk sosialisasi terkait program Kampus Mengajar ini ya. Sangat jelas sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dian ya tentang tahap-tahapan seperti itu. Jadi sebenarnya tadi mungkin mahasiswa yang sudah benar-benar tertarik, apalagi yang sudah mendapatkan surat rekomendasi begitu ya. Itu tadi sambil mengikuti langkah per langkah yang disampaikan oleh Bu Dian ya. Oke, tapi tidak masalah, nanti silakan materi di-share nanti ya Bu ke peserta atau ya Bu, nanti materinya akan saya share lewat grup Telegram. Jadi teman silahkan join grup Telegram karena nanti kita akan update selalu informasi di grup Telegram tersebut. Oke, ya, jadi jangan lupa silakan bergabung ya. Saat ini juga bagi teman-teman yang sudah tertarik ya untuk ke program Kampus Mengajar ini, dipersilakan nanti bisa langsung dikoordinir oleh Bu Dian ya. Oke, untuk selanjutnya, nah ini ya, jadi salah satu peserta ya di batch 1 atau angkatan 1 ya ini luar biasa sekali ya. Jadi terus terang kami aja yang di pejabat struktural di fakultas atau prodi itu ya belum mengenal kegiatan program Kampus Mengajar, tapi mahasiswa itu sudah aktif sekali ya mendapatkan info langsung dari Kemdikbud, mencari info, tertarik dan mendaftar seperti itu ya. Ya ini luar biasa sekali ya. Jadi di angkatan pertama akhirnya di USB ada yang lolos ya, dan ini teman-teman bertiga ini ya akhirnya memberi sharing ya kepada teman-teman yang lain, dan akhirnya ini dampaknya ya ngumpullah ya 50-an di sini ya mahasiswa yang tertarik. Dan ini Bu Dian, ini ada peserta kok saya membaca namanya itu dari transfer, program transfer. Bisa nggak ya Bu Dian? Program transfer ya Bu, iya. Ya, semoga bisa ya Bu. Ini kan karena juga S1, kemungkinan sih bisa. Tapi coba nanti saya tanyakan lagi ke pusat ya untuk transfer apakah bisa atau enggak. Oke, nanti tolong dipastikan ya Bu. Siapa tahu ini yang hadir ini memang berminat begitu ya untuk kegiatan di program Kampus Mengajar. Ya dulu tuh sebenarnya Kampus Mengajar ya terutama kalau bidang eksak seperti kami ya. Terus apa gunanya begitu ya? Ternyata kemarin pada saat awal-awal mereka keterima begitu dan kemudian mulai bekerja begitu ya, ternyata ada dampaknya. Salah satunya yang mereka rasakan adalah kayak jadi guru tuh kayak gini toh gitu ya. Jadi tahu ternyata seluk-beluk di balik persiapan-persiapan guru harus seperti apa gitu ya. Karena kita sebagai S1 kan bisa jadi ya, kalau yang farmasi mungkin ya itu nanti bisa ngajar di SMK seperti itu dan akan banyak hal-hal administrasi yang dibutuhkan. Nah, mungkin prodi yang lain pun sama ya, bisa saja gitu ya untuk punya pengalaman atau bahkan nah ini jadi punya mimpi yang lebih tinggi jadi dosen gitu ya. Jadi nanti melanjutkan ke tingkat jenjang lebih tinggi S2 gitu ya, kemudian jadi dosen. Nah, ini kan skill-nya gitu ya, skill dalam untuk mengajar gitu itu sudah mulai terbentuk dari program ini ya, bisa saja ya. Nah, oleh sebab itu saya persilahkan mungkin Mas Afrizal ya, langsung saja ya supaya tidak bertele-tele untuk menyampaikan sharing ya, sharing pengalamannya. Ya tentunya memang di balik itu pasti ada sisi negatif, yaitu aduh susahnya membagi waktu begitu ya.
Tapi di sisi lain pasti ada hal baik ya, hal positif yang didapatkan oleh Mas Afrizal. Oke, kami persilahkan Mas Afrizal. Oke, Bu, terima kasih Bu Siska. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penny Puji Astuti selaku Wakil Rektor 3, kemudian yang terhormat para dosen dan para kepala program studi universitas semua jurusan di Universitas Setiabudi. Selamat malam semuanya, izin share screen. Oke, terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing session di malam hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Afrizal Firmansyah. Saya mau mantan seperti itu karena tanggal 27 Juni nanti bakalan ada penarikan dari kementerian untuk kampus mengajar di batch pertama seperti itu. Dan sekarang udah batch 2, cepat banget memang dari kementerian, dan untuk tahap 1 sendiri sebagai uji coba dari kementerian, kemudian nanti bakalan dievaluasi dari kementerian untuk keberlanjutan dari batch 2 ini. Apa yang kurang nanti bakalan ada tambahan seperti itu pastinya. Untuk tagline-nya di kampus mengajar kedua ini, mari belajar dan berdampak bersama kampus mengajar angkatan 2. Dengan banyak sekali yang ditawarkan untuk tahun ini, yaitu sekitar konversinya 20 SKS, seperti yang Bu Penny bilang, yang angkatan pertama cuma 12 SKS, dan sekarang sudah ke jenjang SD dan SMP, kayak gitu. Oke, pertama kali kan daftar, kemudian dapat info dari Kementerian Pendidikan, seperti itu ada panduannya, saya baca, kemudian ya berminat karena ada untungnya, yaitu ada insentif seperti itu. Karena kan kita yang selama pandemi seperti ini, kekurangan keuangan seperti itu, kemudian kegiatan juga tidak terlalu full di kampus, sama kegiatan belajar juga kadang-kali juga bosan dengan rutinitas di rumah, dengan belajar, kemudian membantu orang tua, pasti kan cari kegiatan seperti itu. Nah, ikut kampus mengajar. Untuk angkatan yang pertama ada 2 seleksi seperti itu. Ada seleksi administrasi, kemudian ketika lolos seleksi administrasi, kemudian ada seleksi survei kebinekaan. Nah, survei kebinekaan ini seperti kayak tes TWK kayak gitu. Bukan TWK KPK, tapi seperti tes wawasan kebangsaan kita, tentang kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, tentang kebinekaan, tentang Pancasila, dan tentang peran kita sebagai mahasiswa seperti itu. Kemudian setelah dari survei kebinekaan, kemudian hasil seleksi akhir, kemudian ada pengumuman lolos seperti itu. Kemarin saya kurang tahu dari Universitas Setiabudi yang mendaftar dari prodi ataupun dari universitas berapa jumlahnya, tetapi yang akhirnya lolos dari Universitas Setiabudi ada 3 orang seperti itu, ada 3 kota kabupaten seperti itu, ada yang di Surakarta, kemudian ada yang di Kudus, dan saya sendiri ada di SD Negeri Danggolo. SD Negeri Danggolo itu di mana? Yaitu seperti yang dikatakan Bu Penny, ada di Pracimantoro, yaitu berbatasan Wonogiri dengan Gunung Kidul seperti itu. Nah, letaknya di mana? Jadi SDN Danggolo ini kalau mau ke Gunung Kidul atau Gunung Kidul Kecamatan Semanu, sekitar 5 menit, jaraknya cuma 1 kilometer udah sampai ke Gunung Kidul seperti itu. Dan medannya memang sulit kayak gitu. Memang kesannya ya apa ya? Berbeda dengan yang ada di Surakarta. Yang ada di Surakarta kan di lingkungan kota seperti itu. Cuma saya kurang vibes kalau kurang survive kalau cuma hanya ada di lingkup kota seperti itu. Nyari pengalaman yang lebih jauh karena kekurangan yang ada di
daerah 3T seperti daerah Wonogiri sinyalnya tidak merata, itu satu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di SD justru lebih kompleks yang berada di daerah yang 3T dibandingkan yang berada di daerah kota. Kalau seandainya memang tidak mampu, sinyal susah seperti itu, ya bisa saja milih di daerah Surakarta atau Klaten atau Sukoharjo seperti itu yang mudah dijangkau. Kalau ya memang nyari ketenangan, kemudian nyari survive, kemudian nyari ya berpetualang lah intinya, ya cari yang daerah 3T seperti itu. Untuk perbedaan sekolah, pemilihan sekolah tahun kampus mengajar jilid 1 dengan jilid 2, yang jilid 1 kita bisa memilih sekolahnya seperti itu. Kita diberi tiga pilihan sekolah. Ada yang pilihan lingkupnya kecamatan, kemudian lingkupnya kabupaten, yang ketiga itu lingkupnya Jawa Tengah. Nah, lingkupnya kecamatan sendiri, nah teman-teman sendiri udah dijelaskan tadi sesuai dengan domisili masing-masing. Tips dari saya sendiri kemarin, karena saya domisili KTP ada di Jawa Timur, ada di Kediri, kuliah ada di Solo, kenapa bisa terlempar sampai Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, seperti itu. Jadi, dulu saya domisili, saya ganti di daerah Tirtomoyo, seperti itu. Karena pemilihan pertama saya di tingkat kecamatan, itu ada di Ngadirojo, seperti itu. Nah, di pilihan kedua, pilihan saya ada di Eromoko, kemudian yang ketiga pilihan terakhir itu ada di Pracimantoro. Dan pilihan yang terakhir lah yang jodoh, seperti itu. Nah, untuk pemilihan tahun ini berbeda seperti itu. Pemilihan tempatnya dipilihkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Jadi karena ini juga masalah pandemi COVID, tidak ada mobilitas tinggi, nanti saran saya kalau di daerah 3T, pengen daerah 3T ada daftar ini dari kampus mengajar pertama, kayak gitu SD-SD yang terpilih di kampus mengajar pertama. Nah, nanti kalian kalau pengen deket SD kayak gitu, bisa nyari alamat-alamat palsu kayak gitu di daerah SD kayak gitu, kalau pengen di daerah tersebut atau daerah dekatnya kalian kayak gitu. Seperti itu tipsnya kalau kalian milih. Jadi sebenarnya kan juga kementerian juga nggak melihat kalian domisili mana, karena kalian juga ada di kampusnya, juga ada di Solo, mau tinggal dimanapun juga terserah kalian kayak gitu. Juga kementerian juga tidak ada survei seperti itu. Kemudian ada motivasi dari saya. Kegembiraan hidup datang dari pertemuan kita dengan pengalaman baru, dan karenanya tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada memiliki cakrawala yang berubah tanpa akhir, karena setiap hari memiliki matahari yang baru dan berbeda. Jadi saya harap dari kalian carilah pengalaman yang sebanyak-banyaknya dari kampus mengajar, seperti itu. Nah, ini tadi sebenarnya perpisahan dengan teman-teman, dengan guru-guru, teman-teman guru seperti itu yang ada di SDN saya. Baru tadi siang, tadi sekitar jam 1 saya baru pulang dari Pantai Kelayar sama-sama guru. Kemudian ya sebagai apa ya, sebagai perpisahan kami kayak gitu dengan guru-guru kayak gitu. Harapannya kalau seandainya di daerah 3T, harapannya kalian bisa menjadi solusi kayak gitu. Kalau di daerah Danggolo kan sinyal susah kayak gitu. Satu, sinyal susah, ya kita harus solusinya harus kreatif, inovatif. Bagaimana anak-anak itu ketika pandemi seperti ini, anak-anak harus mampu belajar, juga harus mampu mengikuti pelajaran yang harus diterima dari guru, seperti itu. Karena banyak dari teman-teman yang dibilang dari Wonogiri sendiri, banyak yang mungkin dari kelas 3, kelas 4 masih belum bisa membaca kayak gitu, karena keterbatasan dari kelas 2 belum bisa baca, kemudian dibarengi dengan pandemi, akhirnya mereka sampai kelas 3 ataupun sampai kelas 4 mereka tidak bisa baca, seperti itu. Jadi memang tugas kita dalam mencari solusi ketika mereka dalam
kekurangannya sangat banyak seperti itu. Apalagi di daerah Danggolo, di daerah SDN Danggolo sendiri tidak punya website seperti itu, jarak dari jalan raya yang jauh, kemudian akses telekomunikasi yang susah, dan per anak sendiri kadang tidak punya HP kayak gitu. Mau tidak mau kita juga harus, kalau seandainya kita lakukan luring secara offline kayak gitu juga, kita harus bisa memberikan penerapan bagaimana protokol kesehatan, bagaimana kita mengajar sesuai dengan protokol kesehatan dari kementerian seperti itu. Kemudian mengajar juga nggak harus saklek terhadap kita baca buku, kita apa ya, cuma saklek terhadap buku kemudian kita terangkan. Tidak seperti itu. Kita bisa buat praktek, kita bisa buat proyek bareng seperti itu. Ini kalau dulu kalau di KM1 ini saya ngajar di kelas 6. Untuk ngajar di kelas 6 tanggungannya juga memang bebannya agak ringan dibandingkan dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5 karena mereka sudah di akhir semester juga sudah mau kelulusan, sudah mau daftar SMP seperti itu, bebannya agak berkurang. Tapi ya seperti itu, karena kebosanan ketika pandemi, mau tidak mau anak-anak bagaimana kita ajarkan. Contohnya kita bahasa Indonesia, literasi, bagaimana menerangkan literasi, kita bisa mereka buat clipping dari koran, kemudian bisa buat ketika kita belajar IPA, bagaimana kita praktek tentang cahaya, bagaimana cahaya itu dibelokkan, kemudian cahaya menembus benda bening, benda tidak bisa menembus benda gelap, kita praktekkan seperti itu. Jadi belajar mengajar tidak harus saklek terhadap kita harus menerangkan seperti itu, tapi kita bisa menjadi teman bagi mereka, bersenang-senang dalam belajar seperti itu. Kemudian tugas lain selain dari mengajar sendiri, ya ada e-rapot, sistem e-rapot yang kita harus ngurus administrasi sekolah, administrasi kepala sekolah sendiri, kemudian administrasi guru yang memang notabene super banyak. Kita mungkin menganggap dulu guru itu pekerjaan yang remeh, yang mudah. Ternyata setelah dilakukan selama 3 bulan, ya belum tentu kita bakalan mampu seperti itu. Seperti e-raport sendiri, ngurus e-raport sendiri hampir 1 minggu karena di Danggolo susah sinyal. Kemarin sinyal wifi mati karena tersambar petir kemarin, hingga seminggu itu wifi-nya mati seperti itu. Mau nggak mau ngerjainnya di rumah kayak gitu yang ada sinyal kayak gitu. Jadi tugas guru tak hanya juga mengajar tapi juga administrasi kayak gitu. Baik itu administrasi guru, administrasi kepala sekolah, semua dilakukan kayak gitu. Jadi kita mau nggak mau juga harus ikut serta bagaimana adaptasi teknologi kayak gitu. Ketika e-rapot susah, mau nggak mau kita harus bagaimana cari opsi, cari solusi kayak gitu. Kemudian bagaimana sistem, bagaimana anak-anak yang notabene belum punya telepon, yang hanya berlaku WA, bagaimana kita beradaptasi teknologi, entah itu buat animasi, entah itu buat video pembelajaran, semua pasti dilakukan oleh teman-teman kayak gitu yang di kampus mengajar 1 seperti itu. Jadi adaptasinya banyak banget dari kita, sekreatif kita, sesolutif kita kayak gitu. Kalau seandainya kita mengajar di daerah 3T seperti itu, karena tantangannya mesti banyak sekali. Sama sebenarnya kita tidak sendiri kayak gitu. Ketika kita belajar banyak di kampus mengajar ini, kita juga dituntut untuk bagaimana berbineka, berpancasila seperti itu. Karena dalam satu lingkup sekolah kita pasti bakalan diacak. Tidak hanya cuma satu kampus kayak gitu, tidak hanya cuma satu universitas kayak gitu. Yang ada di Danggolo sendiri ada yang dari Universitas Negeri Semarang, ada yang dari Universitas Pendidikan Ganesha yang ada di Bali kayak gitu, ada yang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada yang dari Universitas Negeri Jogja kayak gitu. Jadi satu sekolah kita juga belajar untuk
bagaimana kita berbineka, bagaimana kita berpancasila, ternyata kita banyak belajar dari teman-teman yang lain, bagaimana kita yang memang dari kampus Universitas Setiabudi yang notabene belum dikenal banyak orang, bagaimana kita memperkenalkan kampus kita, kayak gitu, bagaimana kita dikenal banyak orang kalau bukan dari kita, diri kita sendiri, kayak gitu sih. Juga ketika kita ikut di sini, kita juga, kalau saya menginap di daerah Pracimantoro, kayak gitu, dapat banyak keluarga juga di sini, kayak gitu. Kalau mau main juga deket, mau ke pantai juga deket, kayak gitu. Juga dapat nilai plus kayak gitu dari KM ini. Kita bisa belajar, kita bisa jalan-jalan, kayak gitu jadi satu, kayak gitu kalau ikut kampus mengajar ini. Sekian sharing session dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Afrizal untuk motivasinya ya, baik bagi teman-teman. Semoga motivasi ya teman-teman yang mendengarkan sharing dari Mas Afrizal ini. Pasti di balik itu mereka bertanya-tanya ya. Segitu banyak kerjaannya ya, terus kuliahmu gimana Rizal? Nah itu kayaknya perlu diceritakan juga deh. Ya, kalau kami sih dari Fakultas Farmasi kemarin sudah membuat surat ya, surat dispensasi begitu bagi mahasiswa yang melakukan kampus mengajar ini untuk diberi dispensasi kebijakan begitu ya terhadap perkuliahannya. Jadi misalnya pada saat jam kuliah, tetapi memang pada saat itu harus bertugas untuk bertugas untuk kampus mengajarnya ya diperkenankan gitu untuk tidak mengikuti perkuliahan ya. Jadi kalau kemarin Fakultas Farmasi seperti itu ya. Mungkin ini nanti siapa tahu fakultas lain nanti juga ada yang mendaftar ya kampus mengajar. Nanti bisa menjadi gambaran. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan langsung aja ya bertanyanya ya, tidak usah lewat chat begitu. Silakan mahasiswa yang ingin bertanya, harus ada yang bertanya. Silakan mahasiswa, ada yang belum jelas untuk program kampus mengajar ini. Ya, sebenarnya kampus mengajar itu lebih dekatnya suatu program pengabdian ya kepada masyarakat begitu. Jadi untuk konversi sih sebenarnya lebih dekat, salah satunya adalah ke KKN ya, KKN. Tapi ternyata 3 mahasiswa yang kemarin lolos itu sudah ngikut KKNT, sudah ada yang ikut PHP 2D ya, program Hibah Bina Desa itu. Nah, sehingga kalau dari kami kemarin akhirnya dikonversikan ke mata kuliah yang lain yang masih ada kaitan lah begitu, karena memang kalau di Fakultas Farmasi kan ada kompetensi-kompetensi ya yang tidak bisa otomatis mahasiswa maksudnya tidak mengambil mata kuliah itu karena nanti akan di jenjang berikutnya akan kesusahan, sehingga kita mencari cara mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan dengan program kampus mengajar ini. Oke, silakan para peserta untuk mengajukan pertanyaan. Kok tidak ada? Sudah saking jelasnya kah? Mas Andri mau bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Untuk nanti ketika sudah diterima dan melaksanakan kampus mengajar di daerah yang sudah ditempatkan, nah itu nanti kuliahnya bagaimana Ibu? Seperti misal input KRS-an dan lain-lain, apakah sesuai inputnya, apakah sesuai semester atau mungkin ada dari fakultas? Apakah tetap mengikuti seperti input KRS dan lain-lain begitu Bu, urusan kampus Bu? Oh ya, jadi tetap ya Mas ya, tetap menginput KRS. Jadi kalau besok Mas Andri semester berapa? 4 ini Bu.
masih semester 4, sekarang 4, berarti besok semester 5 ya. Jadi tetap tetap menginput KRS gitu ya. Nah, nanti dari mata kuliah semester 5 nanti akan dipertimbangkan begitu ya oleh fakultas dan program studi yang bisa dikonversikan apa begitu. Tapi seandainya di semester 5 itu mata kuliahnya adalah mata kuliah kompetensi yang tidak bisa, ya nanti biasanya mata kuliah semester 6 atau semester 7 begitu, misalnya mata kuliah pilihan begitu ya. Atau mungkin perbaikan nilai di semester-semester sebelumnya yang mungkin nilainya masih belum bagus seperti itu. Kalau kemarin sih pengalamannya begitu. Jadi tetap nanti KRS-nya ya tetap mengisi KRS sesuai yang diambil di semester 5. Nah, mungkin kalau fakultas lain bisa benar-benar di semester 5 itu kemudian semua mata kuliahnya dikonversi. Mungkin begitu ya kalau misalnya yang dari sosial atau dari dari fakultas lain ya. Tapi kalau kesehatan tidak bisa serta-merta semua jenis mata kuliah kemudian bisa dikonversikan dengan kampus mengajar ini. Begitu ya Mas Andri? Terima kasih Bu Siska. Oke. Baik, silakan teman-teman yang lain. Bu Dian, presensi sudah pada mengisi belum? Sudah, Bu. Ini ada 47 mahasiswa yang sudah mengisi presensi. Oh iya. Atau mungkin diulang lagi ya ininya ya, linknya absennya. Ya. Silakan teman-teman yang lain kalau ada hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan. Ini untuk mahasiswa yang batch 1 kemarin selain Mas Afrizal, apakah hadir di Zoom? Kalau hadir mungkin bisa sharing juga, Bu. Oh, gitu. Bukannya gitu mungkin. Mas Afrizal tolong di chat WA, siapa tahu mereka bisa masuk. Tadi nggak komunikasi kita ya. Bu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Oh, Mas Andri lagi. Saya ingin bertanya ke Bu Dian. Oh iya. Yang pertama masalah domisil tadi, Bu. Tetap di tahun ini kan ketentuannya dari kementerian yang menetapkan. Cuman tadi ada beberapa pengaruh. Yang pertama itu domisil kita. Nah, kemungkinan ada atau tidak, Bu. Seperti kita ini nanti akan ditempatkan maksimal 90 dari domisil kita. Atau memang sudah kementerian sendiri yang menetapkan hal tersebut. Karena kalau kemarin kan di-share referensi SD atau SMP yang akan kita tuju itu sebagai patokan kita nanti inginnya ke sini. Kira-kira kalau kementerian tetap berlaku yang memutuskan adalah kementerian, bisa saja yang referensi itu tidak berlaku, begitu ya? Atau mungkin bagaimana penjelasan tentang domisili? Oke. Untuk domisili sendiri ya Mas, itu kan ada pilihan referensi ya. Untuk referensi mungkin kalian bisa pilih ini, teman-teman pengennya di mana, mungkin bisa dipilih di situ. Tapi kementerian dalam penempatan nanti mahasiswa kan juga harus mempertimbangkan macam-macam Mas. Kita nggak tahu nanti selama proses seleksi, selama proses penentuan penempatan mahasiswa, kondisi COVID itu seperti apa, itu kan perlu dipertimbangkan matang-matang oleh kementerian. Dan ini perlu catatan, saya juga nggak ikut dalam pemilihan ini ya Mas ya. Jadi 100% ini yang memilih adalah koordinator yang di Jakarta langsung. Jadi saya tidak tahu kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan mereka. Tapi kemarin disampaikan dalam sosialisasi bahwa yang utama adalah kondisi COVID-nya. Itu. Jadi kalian mungkin nanti di preferensi seperti yang Mas Afrizal sampaikan ya tadi, mungkin bisa
dipilih atau diakali gimana itu tadi Mas Afrizal. Nah, tapi tetap kondisi seperti apa di lapangan nanti kementerian yang akan memilihkan penempatan kalian masing-masing. Gitu sementara yang bisa saya jawab, Mas. Izin menambahkan. Oh iya. Karena sering ngobrol sama beberapa anak kampus lain kayak gitu. Jadi untuk penempatannya Andri memang dipilihkan dari kementerian seperti itu. Tapi data dari mungkin SD-nya nanti bakalan sama kayak dengan kampus mengajar satu. Nanti saya kirimkan daftar-daftar SD yang di kampus mengajar satu ke grup tele kayak gitu untuk pemilihan SD yang mungkin terdekat dengan domisili atau pengenlah intinya pengen jalan-jalan, pengen riwa-riwi kayak gitu. Nanti cari SD yang di kota tersebut yang pengen jadi tujuanmu, kemudian cari alamat yang mungkin bisa dipalsu, bisa diakali seperti itu. Tapi bisa saja domisilinya di Solo nih, pengennya di Solo, kemudian dilempar ke Pekalongan kayak gitu atau ke Kudus, itu bisa saja kayak gitu. Tapi dalam satu lingkup provinsi, karena ketika pandemi COVID seperti ini, mungkin nggak mungkin mobilitas antar pulau kayak gitu itu nggak mungkin. Mungkinnya itu mobilitas antar kota kayak gitu. Gitu sih kemarin itu malah pemikirannya dari anak-anak dari kampus lain seperti itu. Nah, ini malah dapat masukan dari yang batch 1 ya Mas ya. Jadi oke, nanti minta tolong daftarnya yang apa itu tadi daftar SD ya, penempatan SD-nya bisa di-share ke grup Telegram untuk referensi teman-teman mahasiswa yang berminat di batch 2 ini. Siap, Bu. Oke. Oke, untuk yang batch 1 kemarin USD yang daftar 4 ya kayaknya Budian ya. Yang daftar 5, Bu. Oh, 5 ya. Yang daftar 5, yang keterima atau yang lolos 3 mahasiswa begitu. Nah, kemarin salah satu mahasiswa yang tidak keterima itu sempat saya tanya-tanya begitu ya. Kayaknya pilihan SD-nya ya. Jadi dia itu milihnya di Solo. SD-nya di Solo gitu loh. Jadi mungkin bagi kementerian di Solo yang masih agak perkotaan itu belum begitu membutuhkan begitu ya untuk ada tambahan mahasiswa di situ gitu untuk membantu, karena kalau Solo kan akses ininya masih apa ya, gampang ya. Nah, kalau yang agak di pinggiran, nah itu mungkin yang akhirnya yang lolos seperti itu. Ya, jadi nanti silakan dicermati share dari Mas Afrizal ya tentang sekolah-sekolah yang daerah-daerah yang memang membutuhkan bantuan teman-teman semua ya. Jadi jangan dipikir, aduh saya dapat beasiswa, saya akan dapat biaya hidupnya begitu ya. Jadi jangan nominal uangnya gitu ya, tetapi ini adalah sebuah bentuk pengabdian ya, pengabdian para mahasiswa untuk apa ya? Memberikan yang terbaik gitu ya yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, ini difasilitasi oleh pemerintah begitu ya. Nah, meskipun nanti akan mendapatkan beberapa konversi tadi begitu, tetapi kemarin sih ya saya mendengarkan dari sosialisasi yang batch pertama yang ditekankan adalah kita harus memanfaatkan ajang ini gitu ya untuk sekali lagi adalah bagaimana kita memberikan sumbangsih lah begitu ya, sumbangsih kepada murid-murid SD atau SMP yang membutuhkan bantuan kita, intinya begitu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Izin nambahin lah, Bu. Izin nambahin. Oke, ya. Seperti yang dibilang Bu Siska, sama kalau di sekitaran Solo itu memang banyak banget yang daftar. Kemarin itu yang di Wonogiri yang kecamatan sebelah Bu sama saya yang memang agak pelosok kayak gitu, itu yang di sana itu penempatan cuma 3 orang Bu yang lolos kayak gitu, berarti kurang 4 karena satu SD itu biasanya 7 orang kayak gitu, di sana itu kurang 4 orang, jadi ya memang aksesnya susah, juga banyak perjuangannya, juga banyak survive-nya, tapi ada sisi positifnya gitu Bu, dekat dengan pantai mungkin atau dekat dengan wisata-wisata lain, itu memang saya akui di daerah kecamatan sebelah itu dekat banget dengan pantai kayak gitu.
memang sinyalnya yang agak nggak rekomen seperti itu ketika kuliah kayak gitu. Oke. Baik, silakan ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, memang butuh perjuangan ya Mas Afrizal ya. Ini gimana teman-teman yang batch 1 sudah ada yang masuk lagi tambah belum Mbak Aditya sama Mbak Evi? Ya, terus terang batch 1 kemarin kita di Fakultas Farmasi ya kaget ya. MBKM aja baru dengar selentang-selenting, MBKM itu tidak wajib untuk kesehatan, tiba-tiba ada mahasiswa yang lolos, ya gelagapan kami ya. Nah, ini mungkin nanti dari fakultas yang lain begitu ya, ekonomi, teknik begitu, mungkin mahasiswanya bisa dimotivasi begitu ya, karena yang memang dari awal sudah mencanangkan kurikulum MBKM begitu untuk psikologi juga, apalagi ya psikologi begitu, untuk bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Oke, silakan. Ada pertanyaankah dari teman-teman? Saya mau bertanya lagi, Bu. Oke, Mas Andri ya, Mas Andri lagi. Mas Andri jangan jadi takut loh, Mas Andri, tetap semangat loh, Mas Andri. Ya, Bu, bismillah. Iya. Saya ingin bertanya sama Mas Firman, Mas. Iya. Sharing-sharing, Mas. Kira-kira tuntutan apa yang diberikan oleh kementerian itu sama Mas Firman dan kawan-kawan, mungkin seperti laporan mingguan, laporan bulanan, atau dan lain-lain, entah itu evaluasi dan lain-lain begitu, Mas. Kira-kira apa saja ya? Oke, nggak ada. Kalau tuntutan sebenarnya kita kan juga ada proker. Setiap mahasiswa yang turun ke sekolah itu ada proker sendiri-sendiri. Setiap sekolah itu punya proker masing-masing kayak gitu. Nah, proker dari mahasiswa tidak ada dari kementerian itu tidak ada tuntutan untuk mahasiswa prokernya harus apa ini kayak gitu. Yang terpenting bagaimana kita adaptasi teknologi kayak gitu, kemudian yang kedua memberikan solusi, kemudian kita beri solusi terhadap guru-guru bagaimana cara mengajar kayak gitu. Contohnya ketika mengajar cuma ceramah kayak gitu dengan dibandingkan dengan proyek dengan kegiatan yang notabene praktek. Anak-anak kan suka yang praktek ketika mereka bisa melihat kayak gitu. Itu bisa sih menjadi sebuah program kayak gitu. Kemudian selain kemudian mengajar, adaptasi teknologi sama manajemen atau administrasi itu yang terpenting, karena kadang-kali administrasi di setiap sekolah itu carut-marut kayak gitu. Kadang kayak perpustakaan itu kadang juga sudah nggak kebentuk kayak gimana. Kadang juga peraga-peraga juga udah nggak berbentuk kayak gitu, udah diberikan dana dari kementerian tapi tidak bisa menggunakannya seperti apa kayak gitu. Itu juga menjadi sebuah persoalan kayak gitu. Dari kementerian tidak ada tuntutan ketika program, tapi tuntutan dari per mahasiswa kayak gitu ada logbook harian kayak gitu. Dari logbook hari ini sampai setiap hari ketika mengajar kayak gitu, itu ada kita harus mengisi logbook kayak gitu. Setiap minggu ada laporan mingguan. Sebelum kita mengajar, untuk tahun ini ada lembar observasi, ada laporan awal kayak gitu. Itu harus dilakukan kayak gitu, karena yang tahun kemarin yang kampus mengajar 1 tidak ada observasi, tapi di kampus mengajar 2 dilihat di buku saku itu ada observasi. Observasinya apa aja? Ada SD ini punya lapangan tidak, punya sarana prasarana seperti ruang rapat tidak, atau ruang kelasnya cukup atau tidak, yang 1 sampai 6 ruang kelasnya 6 enggak, atau kurang justru kayak gitu, karena ada SD yang kekurangan ruang kelas seperti itu. Nah, seperti itu untuk observasi. Nah, nanti setelah observasi ada laporan awal. Laporan awal itu berisi
ya sama proker yang kita ajukan seperti itu ke SD, nanti diupload ke MBKM seperti itu. Nanti ada logbook, ada laporan mingguan, kemudian yang terakhir ada laporan akhir kayak gitu. Itu sih kewajiban kita kayak gitu untuk mengisi MBKM. Tapi untuk proker tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan dari kementerian proker kita apa kayak gitu. Jelas, Andri? Jelas, Mas. Terima kasih. Nah, siap. Oke, baik. Saya ingatkan kembali ya. Silakan teman-teman, termasuk Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini, pada acara ini ya, monggo untuk mengisi daftar hadir sesuai yang tertera pada chat yang sudah di-share oleh Bu Dian. Kemudian untuk mahasiswa yang berminat, sekali lagi untuk program Kampus Mengajar untuk bergabung ke Telegram ya, untuk ke Telegram supaya mendapatkan instruksi lebih lanjut atau sharing-sharing pengalaman dari teman-teman yang lain. Silakan para mahasiswa yang lain, ada pertanyaankah? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Kurnia. Izin bertanya kepada Bu Siska ya, Bu. Untuk semester depan itu kita kira-kira sudah offline apa belum ya, Bu? Soalnya kan itu nanti kita akan menyesuaikan domisilinya kan ya, Bu. Kalau misalkan nanti tiba-tiba offline, terus saya terlanjur memilih domisili saya di tempat tinggal saya saat ini, terus nanti bagaimana itu, Bu? Wah, belum terpikirkan sampai situ ya Mbak Kurnia ya. Terus terang kami belum mikir sampai situ, tapi nanti pasti ada solusi ya, ada solusi terbaik mengikuti ya namanya kebijakan itu kan nanti melihat kondisinya akan seperti apa. Begitu ya Mbak Kurnia. Jadi jangan khawatir tentang itu begitu ya. Nanti dengan diskusi dari pejabat-pejabat fakultas dan prodi ya, kami pasti akan sangat mendukung mahasiswa yang aktif ya di kegiatan MBKM ini. Ya, jadi tetap berkomunikasi saja dengan kami supaya bisa mendapatkan titik temu ya akan bagaimana menjalankan program ini. Begitu ya Mbak Kurnia? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Bu Siska, mungkin aku bisa nambah. Iya Bu. Ya, kemungkinan Kurnia pembelajaran kita kalau toh misalnya luring itu kemungkinan belum. Misalnya paling safe itu blended ya. Jadi antara daring dan luring. Tapi juga belum pasti. Kalau paling dekat ya kemungkinan daring. Jadi antara daring, kemungkinannya adalah antara daring dan blended. Jadi tidak mungkin kembali seperti dulu luring seluruh mata kuliah. Paling-paling banter mungkin kalau yang diluringkan adalah yang praktikumnya gitu. Jadi nanti memang seperti Bu Siska tadi sudah menyampaikan bahwa memang nanti akan kami atur bagaimana bagi mahasiswa fasilitas-fasilitas yang diberikan terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Gitu. Seperti apa? Kalau memang nanti bisa kebetulan pas daring, kemudian pas daring kok ada tugas di sekolah ya, gitu misalnya gitu, nggak bisa ngikuti gimana, misalnya gitu, maka bisa dikomunikasikan. Mungkin diberi tugas atau apa, enggak benar, maka harus selalu komunikasi dengan pembimbing yang ada di fakultasnya, gitu ya. Nanti fakultas atau prodi akan menunjuk seorang pembimbing, seperti kemarin ditunjuk Bu Siska. Jadi komunikasi terus, kita akan berikan kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa ini dan pengakuan maksimal 20 SKS. Gitu Bu Siska, tambahan dari Bu Penny. Iya Bu, terima kasih Bu Penny ya, semakin memperjelas ya Bu ya. Oke, silakan Mbak Kurnia, ada lagi yang mau ditanyakan?
Iya Bu, izin bertanya kepada Mas Firman. Iya Mas Firman. Ya, Firman. Itu kan Mas Firman kan tetap antara kegiatan kampus mengajar sama kuliah kan tetap jalan. Nah itu cara bagi waktunya gimana ya Mas? Coba minta sharing-sharing gitu. Oke, masalah bagi waktu ya. Padahal kita waktunya sama ya, semua sehari 24 jam gitu ya. Bagaimana mengelolanya gitu ya. Apakah sampai nggak tidur atau bagaimana Mas Firman? Oke, cara bagi waktu ya. Seperti yang udah diomongin Bu Siska, sebenarnya udah dapat keringanan dari fakultas kayak gitu untuk, maksudnya kalau seandainya jam ngajar kita jam 7 sampai jam 1 ini ya jujur lah jam 7 sampai jam 1 kayak gitu kita ngajar ya ngajar, nggak usah kuliah kayak gitu, nanti malah nggak fokus kayak gitu kan, nggak mungkin kita ngajar nyambi kuliah kayak gitu kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi jam 7 sampai jam 1 kadangkali itu fokus ke ngajar kayak gitu. Setelah jam 1 memang kalau memang udah selesai nih ngajarnya, nah nanti yang kuliah sore nanti ikut, itu biasanya aku seperti itu kayak gitu. Cuma ya apa ya, kalau saya jujur yang jam 7 sampai jam 1 itu cuma absen doang. Jadi cuma absen kemudian tak tinggal kayak gitu. Yang terpenting kan udah ada nama kita kayak gitu, udah tercatat nama kita kayak gitu, nanti bisa jadi apa ya, solusi ketika besok dosen menanyakan kamu kok nggak absen kayak gitu. Jadi aku absen duluan, nanti baru tak tinggal ngajar, kan absen nggak bisa nggak sampai 5 menit kayak gitu. Jadi absen nanti aku tinggal ngajar kayak gitu. Nah nanti sore baru ikut perkuliahan. Nah ini kan pasti karena kuliah daring, kuliah online kayak gitu, banyak tugas. Nah tugas-tugas ini nanti ku kerjakan dari jam asar sampai isya kayak gitu. Nah nanti selo-selonya itu habis isya nanti bisalah nyambi-nyambi yang lain kayak gitu sih untuk pengaturan waktuku kayak gitu. Oke, seperti itu Mbak Kurnia. Mungkin ada tambahan dari, sudah masuk belum ini si Adetias? Adetias sudah masuk belum? Bisa sharing bagaimana berbagi waktu sebagai mahasiswa ya. Apalagi ini teman-teman kan pas semester 6 ya. Semester 6 itu juga ada KKL juga ya. Wah, luar biasa ya. Tapi kalau besok semester 5 kan enggak ya. Semester 5 kegiatannya ya kalau yang di farmasi ya kuliah seperti biasa sama mungkin praktikum ya. Nah, makanya ini kalau yang fakultas lain ya, apalagi ekonomi, kemudian psikologi gitu ya, itu mungkin waktunya lebih apa ya, lebih fleksibel begitu ya untuk bisa mengikuti program kampus mengajar ini. Begitu Mbak Kurnia, jangan khawatir ya. Jadi sebenarnya kita dari awal itu ya, begitu teman-teman ini keterima begitu ya, keterima lolos seleksi ya, sebenarnya Bu Penny selaku WR1 itu sudah menginstruksikan ke kami, mereka harus difasilitasi, diberi kebijakan ya untuk mengikuti perkuliahan. Nah waktu itu WD1 Pak Iswandi ya langsung membuatkan surat bahwa nama-nama ini, mata kuliahnya ini ya, mereka mengikuti kampus mengajar, dan pada saat maksudnya bertugas melaksanakan kampus mengajar di jam kuliah, maka mereka diberi dispensasi. Itu secara ada surat resminya ya Mas Firman ya, dan saya share juga ke Mas Firman surat itu, jadi itu bisa juga nanti sebagai bahan sebagai bukti begitu ya untuk berkomunikasi dengan dosen ya, misalnya kalau tiba-tiba pada saat kuliah itu ada kuis gitu ya, nah itu kan kebetulan pas mengajar misalnya, nah itu bisa menginfokan. Begitu ya Mbak Kurnia? Iya Bu, tapi satu lagi Bu. Iya. Kan biasanya tuh kan ada matkul yang ada tugas, terus DL-nya saat itu juga gitu loh Bu. Itu gimana, di skip atau
mungkin ada perpanjangan DL. Ya itu tadi tetap akan ada dispensasi, Mbak. Ya, karena kan dan kampus juga menunjuk ya dosen pembimbing yang ada di kampus, yaitu kalau kemarin sih saya begitu ya, sehingga nanti saya yang akan mengkomunikasikan ke dosen, oh ini memang pas jam ini ada sedang bertugas di kampus mengajar begitu. Ya jadi sekali lagi komunikasi, yang penting sering-sering komunikasi dengan nanti dosen pembimbing yang ditunjuk atau dengan kaprodi, termasuk juga berkomunikasi mungkin dengan dosen yang terkait begitu ya. Itu pasti ada solusinya. Begitu Mbak Kurnia? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, sudah bergabung nih Mbak Aditya, silakan kalau mau sharing-sharing bagaimana membagi waktumu gitu ya, sehingga kamu bisa lancar jaya menjalankan semester 6 kemarin ya, ikut kampus mengajar, kemudian juga ikut perkuliahan juga ada, KKL juga begitu. Mbak Aditya? Belum respon. Mungkin ada tambahan dari Bu Dian? Ya Bu, jadi mungkin untuk triknya kalau kita kuliah itu ya Bu ya, karena untungnya saat ini masih online, jadi kan biasanya itu Bapak Ibu dosen kan share materi ya Bu ya di Google Classroom lah atau di dalam forum apa, itu kan nanti bisa kalian pelajari secara mandiri setelah tugas kalian di sekolahan selesai. Nah itu nanti bisa dipelajari materinya yang diberikan Bapak Ibu dosen secara mandiri. Kemudian untuk tugas ya, mungkin bisa dikomunikasikan ke Bapak Ibu dosennya melalui dosen pembimbing tentunya. Koordinasi dengan dosen pembimbing, kemudian juga koordinasi ke Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Izin kalau terlambat mengumpulkan tugas karena sedang ada tugas di sekolahan begitu. Pastinya kalau kalian nanti komunikasinya bagus dengan Bapak Ibu dosen pengampu, Bapak Ibu dosen pembimbing, begitu ya, saya kira nggak masalah itu. Apalagi kan kalian sudah nanti akan dapatkan surat rekomendasi langsung dari WR1. Jadi jangan khawatir Mbak, Mas, pasti akan ada fasilitas dari kampus. Gitu ya Bu ya. Oke. Ini sudah jam 8.40. Oh ya sudah, oke ya waktunya ya berhubung karena waktunya ya diingatkan oleh Bu Dian ya di selaku koordinator ya bukan selaku pembicara ya. Selaku koordinator. Ya baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya melalui kegiatan sosialisasi program kampus Merdeka ya, kampus mengajar untuk batch 2 ya, kami berharap teman-teman yang hadir di sini nanti ya berlomba-lomba untuk mendaftar ya, untuk mendaftar kegiatan kampus mengajar ini tadi ya sudah dijelaskan bahwa akan ada konversi nilai begitu ya, ada biaya hidup dari kementerian, kemudian ada UKT juga ya, beasiswa UKT. Nah, ini silakan dimanfaatkan. Ini di zaman kami itu tidak ada ya program-program seperti ini ya. Nah, di era sekarang ini banyak sekali dukungan-dukungan untuk mahasiswa bisa berbuat banyak untuk mengembangkan potensi dirinya ya. Jadi silahkan dimanfaatkan. Selamat berjuang semuanya ya. Kami berharap teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jaga terus kesehatannya, staminanya, selamat menyiapkan UAS, ini hampir UAS juga ya. Dan kami berterima kasih sekali lagi kepada para mahasiswaku yang sangat aktif ya. Saya apresiasi luar biasa bagi kalian yang sudah terpanggil begitu ya, terpanggil untuk mengikuti sosialisasi ini dan nanti akan
mendaftarkan diri, tentunya demi prestasi ya, prestasi yang kalian kejar, yaitu prestasi untuk diri sendiri, kemudian prestasi untuk keluarga, dan prestasi tentunya berdampak ke USD ya, supaya USD semakin jaya. Oke, demikian, terima kasih. Apabila selama acara ini ya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Boleh meninggalkan. Oh, belum foto ya, Bu? Sudah ya? Sudah difoto ya? Boleh sekali lagi, Bu, difoto. Oh ya, boleh. Oke, silakan teman-teman yang di rumah yang maskeran mungkin ya sudah pakai baju baju tidur begitu ya untuk screenshot ya sebagai bukti kegiatan ini. Untuk SD sasaran udah saya share ke Telegram, Bu. Oh ya, terima kasih. Yang belum mengisi daftar hadir, monggo silakan diisi. Sudah, Bu Dian? Sebentar, Bu, belum. Ini mahasiswa tampaknya malu-malu semua ini, nggak ada kameranya yang dihidupkan. Oke, saya ambil fotonya. 1, 2, 3. 1 kamera. 1 layar lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Bu, sudah saya foto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sukses selalu, jaga kesehatan. Iya, Bu.